Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas motor yang bisa dibilang cukup jarang ya terlihat di jalan raya, Matic 250cc dari Honda. Ya, sesuai thumbnail yaitu Honda Forza 250. Everything you want, but you can't have. Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt, but that's just karma. Nah, ini adalah Honda Forza 250 ya, tahun 2019, yang mana ini adalah generasi sebelum yang keluar terbaru 2023 kemarin ya. Dan ini saya dapat unit dari salah satu showroom di Kota Malang, yaitu Kedaung Big Bike. Jadi kalau kalian ingin tahu mengenai profil atau apa-apa aja sih yang dijual di Kedaung Big Bike ini, kalian bisa cek Instagramnya di sini ya. Nah, yang saya review ini adalah warna hitam. Kalau nggak salah ini di websitenya Honda dulu ya. Itu namanya Matte Gunpowder Black Metallic. Jadi kalau saya lihat ini lebih ke arah gunmetal ya. Kalau unsur metaliknya yang saya temukan hanya di bagian ini, cover windshield. Yang lainnya doff semua loh. Oke, kita bahas untuk bagian desainnya dulu ya. Kalau desainnya ini saya lihat dibandingkan dengan kompetitornya ini lebih mewah. Kalau kompetitornya itu kan lebih sporty. Kalau ini lebih mewah, lebih futuristik gitu sih menurut saya. Terutama dari depan ini ya, kalau kita lihat tuh kelihatan banget kalau dia itu desainnya mewah. Ditambah lagi dengan desain spion ini ya. Dia itu bukan menempel di stang, tapi dia menempel di bodi depan dan juga berfungsi sebagai lampu sein. Nah, seperti ini. Ini jadi seperti ini ya, spionnya CBR 1000 RR itu kan seperti ini. Jadi dia sein dan spion itu dijadikan satu kesatuan. Lanjut untuk secara dimensi, kalau saya lihat dibandingkan dengan kompetitornya ya Yamaha X-Max lah ya, itu kalau saya lihat sekilas dia lebih kecil, lebih kurus gitu. Jadi lebih apa ya, mungkin lebih cocok untuk orang-orang rata-rata Indonesia yang nggak terlalu tinggi dan besar gitu. Karena X-Max ini lebih apa ya, lebih condong ke Matic Eropa sih. Ini juga kalau nggak salah di Eropa juga ada Forza 300. Mohon dikoreksi ya kalau misalkan salah. Oke, lanjut kita ke bagian depannya dulu ya. Tadi kan cuma membahas kilas. Nah, untuk dari depannya seperti ini bisa kalian lihat. Pertama di atas ini ada windshield ya. Ini sudah diganti custom dengan warna smoke. Kalau standarnya itu kan dia warna bening seperti ini. Lalu di sini ada tulisan Honda. Lalu di sini ada plat nomor untuk depan. Untuk penempatannya sih cukup pas. Lalu yang istimewa tadi adalah bagian spionnya ya. Nah, dia ada di sini. Ini bisa dilipat kok. Nah, untuk melipatnya seperti ini. Oke, kita kembalikan. Lalu untuk bagian bawahnya lagi ya. Nah, ini ada lampu yang sudah full LED. Sein-nya tadi juga sudah full LED ya. Ini juga yang dibuat inspirasi PCX 150 dulu sih. Jadi makanya dari kejauhan itu mirip seperti PCX. Oke, kita akan coba nyalakan lampunya ya biar lebih kelihatan. Sekalian deh lampu hazardnya. Nah, seperti ini ya untuk nyala lampunya. Ini benar-benar cantik banget loh. Karena di bagian lampu DRL-nya ini dibuat
lebih berseni gitu ya, banyak garis-garis yang mewah gitu. Kemudian untuk bawahnya, ini untuk bagian tepian sini, ini ada dua, di situ ada dua untuk lampu dekat, lampu jauhnya ada di tengah. Coba saya nyalakan lampu jauhnya. Nah, ini untuk lampu jauhnya ya. Kemudian di bawah ini dilengkapi dengan aksesoris berupa lampu sorot. Ini ada dua tipe ya, yang nyala warna putih dan warna kuning. Jadi mungkin ini pemilik sebelumnya suka touring ya, makanya dia butuh lampu tambahan ketika melewati jalan yang gelap dan juga yang berkabut. Nah, mumpung menyala, kita akan perlihatkan juga untuk yang belakang ya. Nah, ini untuk lampu seinnya, keren kan? LED dengan satu titik. Modelnya seperti sein LED-nya khas Honda gitu loh. Oke, kita lihat yang belakang. Nah, untuk yang belakang seperti ini ya. Dia juga sudah full LED seperti ini. Bentuknya juga mirip dengan PCX sih secara siluet, dan lebih condong ke PCX 160 ya yang baru. Oke, kita matikan. Untuk lampu remnya nanti saya akan tayangkan di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu di belakangnya ini ada tambahan, karena ini kan pakai top box ya. Jadi dia dibuat tambahan lampu seperti ini supaya lebih jelas gitu loh. Pengendara di belakang kita itu lebih jelas kalau misalkan kita posisi mengerem. Oke, kita matikan dulu. Nah, kembali ke bagian bodi depannya ya. Untuk bodi depannya ini di bagian sini, ini dia bidangnya nggak selebar atau nggak sedominan lampu depannya. Dan ini warnanya lebih ke abu-abu sih, abu-abu doff gitu sih. Tapi lebih kerennya kan namanya gunmetal ya. Lanjut ke bagian bawahnya atau bagian spakbor. Nah, bagian spakbornya seperti ini. Ini juga warnanya gunmetal ya, seperti yang dibilang di katalognya itu ya, gunpowder. Tapi dibandingkan dengan bodi yang saya jelaskan tadi, ini lebih ke hijau-hijauan gitu sih. Kelihatan nggak ya kira-kira di kamera ini? Begitu juga untuk bagian bodi sebelah sini. Nah, ini warnanya sama dengan spakbor. Dan kalau kita bandingkan ya, itu kan beda kan antara ini dan ini. Kemudian di sini ada stiker tulisan Forza dengan strip warna biru dan juga warna silver. Ini kayaknya tempelan sendiri sih. Karena kalau nggak salah untuk di Forza ini dia nggak ada stiker-stiker sama sekali sih, hanya ada emblem Forza aja di bagian belakang. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian di bagian sini, nah ini juga dimodifikasi ya, pakai cover karbon, jadi lebih sporty aja sih menurut saya. Lalu bagian bawah ini ada undercowl. Ini juga warnanya sama dengan bodi yang tadi. Warnanya gunpowder, lebih ke hijau-hijauan. Nah, untuk yang di bagian sini, ini bodi tangki ya. Ini untuk bodi tangkinya, dia warnanya lebih ke abu-abu, sama dengan bodi yang depan tadi. Dan tekukannya juga menurut saya nggak terlalu yang aneh-aneh gitu ya. Lebih minimalis, cuman cukup tajam sih di bagian sini. Lanjut untuk bagian belakang. Ini juga sama halnya dengan yang depan tadi. Untuk lekukan-lekukannya juga nggak terlalu yang aneh-aneh gitu. Cukup minimalis, karena tema motor ini kan lebih ke kemewahan ya. Dan warnanya dia lebih ke gunpowder yang kehijau-hijauan. Nah, yang saya bilang tadi ya, ini ada tulisan Forza-nya. Ini timbul. Warnanya lebih ke black chrome sih. Bukan ke chrome yang benar-benar cerah gitu ya. Nah, di sini ada tambahan juga untuk stripping warna abu-abu dan juga warna biru. Lanjut kita lihat untuk spakbor belakangnya ya. Nah, untuk spakbor belakangnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Untuk secara bentuk sih dia memang besar. Ya karena motor matic kebanyakan seperti ini ya. Beda halnya dengan motor sport yang hanya sekedar tempelan atau syarat aja sih. Kalau ini benar-benar dimaksimalkan untuk fungsinya. Yaitu untuk mencegah cipratan kotoran naik ke atas. Seperti ini. Ini ada peletakan plat nomor dan juga ada reflektornya, dan lampu plat nomornya ada di sini. Di sini.
Dan ini sudah LED ya. Coba saya perlihatkan, kelihatan nggak ya? Nah itu. Oke, dulu untuk pilihan warna Honda Forza 250 ini ada 3 ya. Yang warna ini matte gunpowder black metallic. Kemudian ada lagi yang warna putih, itu namanya Pearl Horizon White. Itu warna favorit saya sih, karena dia perpaduan warna putih dan ada biru-birunya gitu ya. Jadi kesannya seperti motor apa ya, motor yang ramah lingkungan gitu sih. Kemudian ada juga yang warna silver atau sword silver metallic. Oke, kita lihat itu bagian mesinnya ya. Nah, bisa kalian lihat kan mesinnya di sini. Ini secara dimensi gede banget sih. Cuman untuk bagian box filternya dia nggak terlalu besar. Jadi oke lah. Masih lebih besar box CVT-nya ya. Nah ini untuk box filternya dia dilapisi karbon, jadi detail-detailnya ini membuat kesannya lebih sporty aja sih. Namun sayangnya untuk bagian box CVT-nya hanya hitam biasa ya, gak ada tambahan warna silver atau apa gitu ya. Menurut saya kurang oke lah, kurang mewah jadinya. Oke, untuk spesifikasi mesin dia 249 cc 1 silinder berpendingin cairan. Diameter kali langkah 68 kali 68,6 mm. Untuk rasio kompresi 10,2 banding 1. Tenaganya 23,5 PS di 7.500 rpm dan torsi 24 Nm di 6.250 rpm. Jadi ini secara torsi harusnya lebih enak ya, lebih nendang ketimbang X-Max. Tapi kalau tenaga atasnya kayaknya lebih enak X-Max. Dan dimana untuk radiatornya, karena ini kan berpendingin cairan ya. Kalau kita lihat di bagian sini, ini nggak ada. Nah, ini kan di sini nggak terlihat ya di mana sih radiatornya. Karena kalau kita berkaca pada motor Matic 150 cc atau 160 cc-nya Honda, itu kan biasanya di sini. Nah, ternyata radiatornya dia dari bagian sana. Nah, itu kan bagian depan mesin. Dan ini juga saya mencari di mana sih lubang udaranya atau sirkulasi udaranya dari depan. Di sana berlubang. Nah, mungkin juga dari sana. Cuman kalau dari bawah itu nggak ada. Jadi murni dari sini ya untuk pendinginannya. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya ya, apakah dia nggak cepat overheat? Ya Honda yang pasti sudah memikirkan itu sih, karena setahu saya Honda itu tipikal mesinnya nggak mudah panas. Dan untuk pendinginannya di Honda Forza ini mungkin sudah diperhitungkan ya bagaimana cara pendinginan mesin motor ini. Lanjut untuk bagian rangkanya, dia pakai rangka underbone ya. Jadi ya seperti motor Matic pada umumnya sih. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki. Kita ke depan dulu ya. Nah, untuk kaki-kakinya seperti ini. Dari suspensi dia pakai teleskopik biasa seperti ini, yang umum ya. Kemudian untuk bagian velg, nah dia pakai palang Y seperti ini dengan 6 palang. Bentuknya juga keren sih. Ini awalnya kalau nggak salah warnanya hitam ya, tahu saya. Dan ini sama yang punya dulu, itu di cat ulang warna biru candy seperti ini. Nah, untuk diameter velgnya, yang depan ini dia pakai 15 inch dengan lebar 3,5 inch. Jadi cukup lebar ya untuk sebuah velg depan. Jadi seperti velg belakangnya motor-motor sport 150 cc kan belakangnya 3,5 rata-rata. Nah, ini malah ukuran velg depannya. Oke, lanjut kita ke bagian kiri untuk lihat bagian pengereman ya. Nah, untuk pengeremannya dia sudah cakram yang pasti. Ya karena motor Matic ber-cc besar ya, masa mau pakai tromol sih. Yang 150 cc aja, yang bahkan 110 cc aja dia pakai cakram, masa ini enggak. Nah, untuk lebarnya dia cukup lebar ya, dengan diameter 256 mm. Diapit dengan kaliper 2 piston dari Nissin. Nah, itu kan. Dan dilengkapi dengan ABS. Dan untuk bannya ini ya. Ini dia pakai IRC. Kelihatan nggak sih? Nah, itu IRC tipe SS560F. F itu artinya front ya, atau depan. Dengan ukuran 120/70 ring 15.
Jadi seperti spek-speknya motor besar ya, cuman dengan diameter velg yang lebih kecil. Lanjut kita ke kaki-kaki belakang. Nah, untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya. Pertama dari velg, ini ada perbedaan bentuk sih dengan yang depan tadi. Kalau ini lebih ke V ya bentuknya. Lalu di situ terlihat ada sensor ABS karena ini ABS-nya depan belakang. Dan untuk ukuran diameter velg belakang ini dia 14 inch. Jadi beda 1 inch dengan yang depan. Dan juga untuk lebarnya ini lebih besar dengan lebar 4 inch. Kemudian untuk remnya dia pakai cakram di sini. Nah, jadi rem sama sensor ABS-nya terpisah ya. Dengan diameter 240 mm diapit dengan kaliper di sini. Satu piston. Tapi besar loh pistonnya. Kelihatan nggak sih? Pokoknya ada di situ deh. Agak ngumpet. Nah, itu. Lalu tuh bagian suspensi ya. Kita lihat di sini. Suspensinya dia model ganda seperti ini. Namun sayangnya dia tidak dilengkapi dengan tabung tambahan. Jadi kalah dong sama ADV 160. Tapi di sini dilengkapi dengan penyetelan untuk beban ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lanjut kita bahas untuk dimensinya dulu ya. Nah, untuk dimensi Honda Forza 250 ini dia punya panjang 2142 mm, lebar 754 mm dan tinggi 1472 mm. Untuk tinggi joknya 780 mm. Kelihatannya nggak terlalu tinggi, tapi kita lihat nanti bagaimana ergonominya. Mengingat joknya ini kan lebar banget ya. Lalu untuk jarak sumber roda dia 1510 mm. Jarak terendah ke tanah 144 mm. Ya itu cukup rendah, jadi cukup hati-hati ya kalau kalian misal melewati jalan yang nggak rata gitu. Dan untuk beratnya sendiri 182 kg. Jadi kalau saya perkirakan itu seperti ini ya beratnya Kawasaki ZX25R. Kalau ZX25R itu kalau nggak salah, kalau nggak 184, 186 kg. Ya segitulah. Cuman ini dengan bodi yang lebih lebar dan lebih besar. Oh ya, tadi belum saya perlihatkan untuk bagian knalpotnya ya. Nah, untuk knalpotnya seperti ini. Secara bentuk dia nggak yang aneh-aneh gitu, cukup minimalis dan cukup keren. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cuman cukup panjang aja sih. Nah, di sini terlihat ya bagian cover. Ini covernya pakai plastik. Cuman untuk yang bagian warna chrome-nya ini dia plat. Ini yang plastik, ini yang plat. Dan untuk bagian ujungnya ini juga plastik. Lalu kita lihat untuk bagian pijakan kaki ya. Untuk pengendara seperti ini. Ini juga khasnya motor matic berdimensi besar. Dia ada dua posisi ya. Posisi selonjor dan posisi menekuk. Dan yang unik di bagian sini, ini ada pijakan lagi loh. Belum bahas yang ini ya, ini bahas yang ini dulu. Ini nggak tahu, mungkin untuk posisi yang benar-benar sporty, ingin lebih tampilan apa ya, posisi berkendara lebih racing gitu ya. Atau mungkin ini untuk penumpang misalkan anak kecil ya, atau anak kita gitu, bingung cari pijakan kaki, bisa memijak di sini. Atau bagaimana, yang pengalaman punya motor ini untuk boncengan bisa komen di bawah deh, kita sharing bareng. Dan untuk yang belakang, ini dia model seperti ini. Modelnya lebih ke sporty ya, dengan model jagung, kemudian nggak ada karetnya. Cukup disayangkan, padahal motor ini kan temanya lebih ke luxury ya, daripada ke sporty. Andaikan ini seperti punyanya PC160, mantap sih. Tapi nggak apa-apa, secara dimensi dia cukup besar kok. Lanjut kita ke atas ke bagian jok ya. Nah, untuk joknya seperti ini. Ini sudah diganti custom. Kalau standarnya bisa lihat gambar berikut ini. Ya karena ini dia custom, jadi secara tampilan dia lebih keren. Dan secara tekstur, kenyamanan juga yang pasti lebih enak sih. Lalu di bagian belakang ini dilengkapi dengan behel atau pegangan tangan untuk memindahkan motor. Ya sebenarnya untuk memindahkan motor bisa. Cuman ya tergantung kita sih kuat apa enggaknya. Mengingat motor ini kan juga besar dan berat ya. Lalu di belakang ini dimodifikasi juga dengan bracket
untuk top box. Wah, ini benar-benar yang punya dulu suka touring sih, makanya ini bagasinya aja udah besar banget loh, masih ditambah dengan top box. Lanjut kita ke bagian sini, di bagian bawah. Nah, ini ada tempat untuk tangki bahan bakar. Kita akan coba buka ya. Nah, enak sih ini, dia langsung membuka ya, nggak seperti PCX atau ADV yang dia nyangkut gitu. Tapi untuk dalamannya mirip sih, nggak ada yang istimewa. Dan sayangnya di sini tidak ada tempat untuk menaruh tutup tangki bahan bakar. Jadi kalau misalnya kita mau buka ini ya, nah kita harus megang seperti ini karena di sini tidak ada tempat untuk menaruhnya. Kalau di PCX atau ADV kayaknya ada deh, seingat saya. Oke, kita tutup lagi. Nah, ngomongin soal tangki bahan bakar, dia punya kapasitas 11,5 liter kalau nggak salah. Jadi untuk tepatnya di sini ya, bisa kalian lihat cukup besar sih untuk motor Matic ya. Tapi untuk di kelas sport itu termasuk kecil di 250 cc. Lanjut kita ke atas ke bagian kokpit. Nah, untuk bagian stangnya ya, bisa kalian lihat di sini itu untuk stangnya dia dipakaikan cover, jadi sama dengan kompetitornya. Tapi secara bentuk untuk covernya ini lebih apa ya, lebih elegan, lebih keren gitu loh dari tekukan-tekukan desainnya. Ini dia pakai warna gunmetal yang keabu-abuan seperti yang bodi depan tadi. Tapi untuk yang ini dia pakai bodi dasar, warna dasar warna hitam ya, dengan tekstur yang kasar. Lalu di sini ada logonya Honda. Dan di sini ada bracket untuk menaruh smartphone sih. Kemudian untuk bagian tombol-tombol di bagian sini ini ada engine kill switch yang mana ini sangat jarang di motor Matic ya, terutama di kelas 160 cc ke bawah. Lalu di sini ada hazard, di sini ada starter, dan untuk yang sebelah kiri ini lebih ramai lagi karena ya, yang pertama di bagian sini di tombol jari telunjuk ya, ini untuk mengatur fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control atau traction control lah ya, lebih mudahnya. Kemudian di sini ada untuk lampu dekat, lampu jauh, dan ada pasbin juga, tinggal tekan seperti ini. Ini juga sangat jarang di motor Matic. Lalu di sini ada tombol untuk mengatur ketinggian windshield. Kemudian di sini ada info A. Lalu di sini ada tombol klakson. Lalu di sini ada sein. Kemudian ini ada info B. Dan di sini ada saklar tambahan untuk lampu sorot tadi. Dan untuk bagian hand grip dia sudah diganti ya pakai Harris. Lalu di sini juga dimodifikasi pakai Pro Guard ya. Dia juga model karbon seperti ini. Dan untuk bagian pengereman di bagian master rem dia sudah diganti pakai kepunyaan RPD. Nah ini ya, sekaligus untuk tabung minyak remnya juga. Begitu juga untuk yang rem belakang. Kemudian untuk bagian kunci bisa kita lihat. Nah, kuncinya ini familiar ya dengan kepunyaannya PCX 160 atau ADV 160. Cuman peletakannya dia di tengah sih. Kalau PCX atau ADV kan dia ada di bagian samping kanan ya. Seperti ini fungsinya banyak. Jadi ini untuk knob utamanya, kemudian di sini ada dua tombol untuk membuka tutup tangki bahan bakar tadi dan juga untuk membuka jok. Sebelum kita membuka jok, kita akan melihat bagian info panelnya dulu ya. Nah, untuk bagian info panelnya seperti ini. Ini perpaduan analog dan digital, dan bentuknya ini lebih mewah ya kalau kita bandingkan dengan X-Max yang model lama, bukan yang baru ya. Kalau yang baru itu kan dia sudah full digital. Jadi secara desain dia lebih mewah. Di sini ada penunjuk kecepatan, kemudian di sini ada penunjuk putaran mesin, dan di sini ada beberapa lampu indikator. Jadi ada indikator oli kalau sudah naik, kemudian HSTC tadi, lalu ada indikator suhu kalau overheat. Di sini ada indikator keyless, check engine, lampu jauh, dan di sini ada lagi ya untuk HSTC off. Jadi untuk logo T-nya itu
dia tercoret gitu ya. Kan ada yang T biasa, ada yang T kemudian dicoret. Dan di sini ada indikator untuk ABS. Jadi kalau nggak salah ini ABS-nya bisa dimatikan sih. Cuman nggak tahu lagi, kita lihat di bagian sini. Nah, untuk info digitalnya apa aja sih info yang ditampilkan? Wah, ini mengingatkan kita pada ini ya, desainnya digitalnya ini loh, ADV160. Jadi di sini ada jam, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, di sini ada ukuran untuk seberapa panas suhu mesin ini. Lalu di sini ada trip B, di sini ada konsumsi bahan bakar rata-rata, di sini ada odometer, di bawahnya ada temperatur udara, dan di sini ada tegangan aki atau baterai. Nah, kita akan coba ya rubah di info A tadi. Nah, ini ada rubahan elap sheet. Ini apa ya? Kemungkinan waktu tempuh kita berapa jam ketika kita memakai motor ini. Mungkin ya, kalau kalian ada yang tahu bisa komen di bawah deh. Nah, ini ke trip A dan konsumsi bahan bakar rata-rata ini 22 km per liter. Cukup boros ya. Ini trip B-nya 23,9 km per liter. Kembali lagi ke trip A. Ini berarti pemakaiannya cukup ngebut ya, kayak kalau kita lihat, karena konsumsi bahan bakarnya cukup boros, 23,9 km per liter ini. Lalu kita pindah ke info B. Nah, ini ada range. Kalau range ini kayaknya lebih ke ini ya, jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada. Kemudian ini konsumsi bahan bakar secara real time atau secara aktual ketika kita jalan. Kembali lagi ke total. Itu aja sih info yang ditampilkan. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini kan ada tombol untuk mengatur ketinggian windshieldnya. Kita akan coba. Oh, ini keren banget sih. Ini salah satu yang membuat saya lebih suka Forza daripada X-Max sih. Dia lebih simple dan lebih canggih gitu loh. Jadi untuk pamer-pamer kan ini lebih cocok ya. Oke, kita matikan dulu. Kita akan buka untuk bagian bagasinya ya. Kita putar di sini, lalu kita tekan tombol seat. Untuk membukanya sedikit effort sih, karena ini kan custom. Jadi dia nggak ada penahannya, harus ditahan seperti ini. Nah, untuk bagasinya seperti ini ya, dia bisa muat helm dan selayaknya motor matic besar 250 cc, dia panjang dan cukup dalam. Tapi dibandingkan dengan kompetitornya, yang lebih menarik itu adalah di sini ada partisi atau untuk sekat ya. Jadi kalau kita membawa barang kecil gitu bisa diselipkan di sini supaya nggak berantakan gitu. Dan di sini ada bagasi tambahan untuk menaruh toolkit atau barang-barang kecil lainnya. Dan yang saya suka lagi di sini adalah di bagian depannya dilengkapi dengan karpet ya. Jadi ini berguna barang kita itu nggak terbentur dengan ini secara langsung atau bodinya ini, jadi nggak mudah tergores ataupun berisik gitu ya. Nah, ini kan ini ada pegasnya, cuman ini mungkin belum diperbaiki. Dan minusnya dibandingkan dengan kompetitornya ya, terutama Yamaha X-Max, ini nggak ada lampunya. Jadi seperti ini aja. Oke, kita tutup. Oke ya, tadi ada yang lupa untuk bagian penyimpanan yang depan. Di sini ada laci untuk sebelah kiri aja ya, model tertutup. Dan untuk membukanya seperti di PCX atau ADV sih, dia tinggal tekan dan dia akan langsung seperti ini. Di dalamnya ada power outlet, tapi dia belum USB ready ya. Nah itu, jadi masih perlu lighter tambahan atau adapter tambahan. Tapi di sini enaknya tuh, dia dalam banget loh.
Di sini ada tempat untuk menaruh smartphone dan di sini ada tempat yang lebih luas, mungkin untuk menaruh sarung tangan atau botol air mineral ukuran 600 mm lah. 600 mm. 600 ml. Dan bagaimana untuk suara mesinnya? Kita akan coba nyalakan ya. Nah, seperti ini ya untuk suara mesinnya. Nah, seperti itu. Ya, nggak ada yang istimewa sih karena satu silinder ya, dan knalpotnya juga standar. Dan tadi untuk lampu remnya belum coba dinyalakan ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kan. Oke, matikan. Oke, jadi seperti itu aja ya review saya untuk Honda Forza 250 2019. Jadi untuk saya pribadi ya, motornya apakah lebih baik dari X-Max 250? Secara fitur ya, tapi secara harga ya jelas ya, ini motornya itu kan bukan rakitan Indonesia, tapi dia CBU atau ngambil dari luar negeri. Entah ini kalau nggak salah, kalau nggak dari Thailand atau dari Jepangnya langsung gitu loh. Sedangkan kalau X-Max itu kan dia dirakit di Indonesia, jadi makanya harganya lebih murah. Kalau ini lebih mahal. Tapi secara kualitas ini lebih oke sih. Nah, ini kebetulan unitnya dijual ya dari Kedang Big Bike. Jadi kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya. Ya, nggak tahu ini sudah laku apa belum ketika saya upload video ini. Jadi tanya aja gak apa-apa, barangkali nanti ada barang masuk lagi ya, barangkali nanti kejual atau mungkin masih ready. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.